Seandainya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 kali mati syahid, kita ikut perang, syahid, dihidupkan lagi, perang lagi, syahid lagi, dihidupkan lagi, syahid lagi, sampai 1000 kali. Namun yang jatahnya syahid itu jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan karena punya hutang sepeser atau 1 rupiah saja, itu menghambat yang berhak masuk dalam surga, menghambat, ditangguhkan dulu sampai hutangnya selesai dibayar oleh ahli warisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Abu Imam Masjid yang kami muliakan, para panitia pembangunan masjid, ketua bersama anggotanya yang kami hormati, juga dari urusan BKM, Badan Kesejahteraan Masjid, ketua bersama pengurusnya dari berbagai seksi bidang masing-masing yang kami hormati, tungku-tungku, abu-abu, adik-adik daripada para remaja yang merupakan sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu daripada sifat kita manusia adalah merasa tergesa-gesa untuk menyelesaikan satu urusan dan merasa tergesa-gesa ingin sampai pada maksud atau tujuan sesuatu perkara. Namun di balik tergesa-gesa yang merupakan sifat kita manusia itu, ternyata tidaklah baik sifat tergesa-gesa itu secara umum ada pada diri kita. Karena salah satu daripada sifat iblis alaihi lanatillah adalah tergesa-gesa. Kenapa Azazil diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dalam surga? Karena dengan tergesa-gesanya memberikan komentar yang tidak baik atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bersujud kepada Adam, sehingga dia aba wastakbar, sehingga dia enggan dan takabur. Itu merupakan dari sifat tergesa-gesa yang ada padanya. Namun meskipun tergesa-gesa itu tidak baik, dilarang di dalam agama, ada beberapa hal yang tercatat
Di dalam kitab Jawi Melayu yang sering kita diajarkan oleh para guru kita yang dulu-dulu, dan umumnya kita orang Aceh pernah belajar kitab tersebut. Kitab itu adalah yang sering kita kenal dengan namanya kitab Karang Lapan. Di sana ada beberapa hal yang diperintahkan untuk menyegerakan penyelesaiannya. Di antaranya adalah bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita sudah mempunyai satu atau lebih banyak daripada dosa. Ini searah dengan apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu. Bersegeralah kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika pada diri kita sudah dirundung oleh sebuah malapetaka yang disebut dengan sebuah dosa. Dosa terserah mau dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Jika itu ada pada kita, kecilkah dosanya, apalagi yang besar, wattabi'is sayyi'ata bil hasanah, iringilah yang keburukan itu dengan sebuah kebajikan. Artinya ketika kita sudah punya dosa, kita bersegera tergesa-gesa untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sangat diistimewakan oleh Allah dalam hal bertaubat. Sangat jauh beda dengan yang dialami oleh Nabiullah Adam. Di dalam satu hadis yang diambil daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Asyura itu adalah hari diterima taubatnya Nabi Adam. Bila kita lebih jauh membuka lembaran-lembaran kitab yang lain, di dalam kitab Syarus Salikin tercatat bahwa ketika Nabiullah Adam diturunkan ke muka bumi, letaknya di salah satu bukit yang ada di seputaran Hindi, itu Nabi Adam menangis bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala di atas sebuah bukit selama 300 tahun. Begitu banyak air mata yang sudah dikeluarkan oleh Nabi Adam. Begitu lama waktu yang terkuras hanya untuk mendapatkan sebuah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang pernah dilakukannya di dalam surga. 300 tahun sudah berapa banyak linangan air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Adam. Dan Nabi Adam selama dalam 300 tahun itu cuma sujud kepada Allah sekali sujud, tidak pernah bangkit dari sujudnya. Terus memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala hingga tiba pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, alladzi taba alaihi Adam alaihi salam. Ini adalah hari yang diterima taubatnya Nabiullah Adam setelah melalui proses yang sangat lama selama 300 tahun. Dari air mata yang keluar dari mata Nabi Adam itu, yang pertama Allah ciptakan sebagai bunga cengkeh. Bunga cengkeh yang kita kenal menebarkan bau yang harum, terasa nikmat bagi yang para penikmatnya itu rupanya terjadi dari air mata taubatnya Nabiullah Adam. Yang kedua,
Allah ciptakan dari air mata Nabi Adam itu berupa kayu manis. Dan yang ketiga, Allah ciptakan dari air mata Nabi Adam itu adalah seekor burung merak yang sungguh sangat cantik dan menawan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah bercerita kepada para sahabat-sahabatnya tentang bagaimana taubatnya Nabi Adam, Rasul berkata, menceritakan kembali, mengisahkan kembali apa yang sudah pernah disampaikan oleh Nabi Adam. Umat Muhammad itu punya beberapa kelebihan dalam soal bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, sangat jauh beda dengan saya. Saya, kata Nabi Adam, melakukan dosa di surga, kemudian Allah menerima taubat saya itu di muka bumi. Saya melakukan sebuah dosa, setelah sekian lama waktu berlalu, barulah Allah menerima taubatku. Sementara umat Nabi Muhammad detik ini saja berdosa, kemudian terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, takkan pernah ada waktu untuk membuat penangguhan dari sebuah keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dipisahkan antara Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa. Ini terbukti Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, tepatnya di seputaran Hindi, sementara Siti Hawa istrinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebuah tempat yang sangat jauh dari Nabi Adam. Ada yang meriwayatkan adanya tempat itu di seputaran kota Mekah sekarang. Sementara umat Nabi Muhammad takkan pernah sekalipun dipisahkan oleh Allah Ta'ala dari keluarganya sebanyak apapun dosanya. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama yang tercatat di dalam kitab tersebut. Jika kita punya sebuah dosa, cepat dan bersegeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang mesti kita segerakan adalah menguburkan jenazah. Ketika ada yang meninggal dari Bani Adam, dari sesama saudara kita, prosesi pelaksanaan tajhiz mayat sudah selesai, mandi sudah selesai, mengkafankan sudah selesai, menyembahyangkan sudah selesai. Jangan lagi ditunda-tunda, bersegeralah untuk membawanya ke pemakaman untuk dapat dikuburkan dengan segera. Kenapa demikian? Apabila jenazah itu adalah orang yang baik, dengan kita menunda penguburannya, maka itu artinya kita akan menghambat untuk mendapatkan kebaikan padanya di alam barzah. Pun demikian dengan apabila jenazah itu merupakan jenazah yang tidak baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kita pun sudah menunda, dia akan kena azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat bersegeralah untuk menguburkan jenazah apabila beberapa tahapan prosesi tajhiz mayat sudah selesai. Yang ketiga, apabila ada di antara anak perempuan kita atau anak gadis kita sudah ada yang melamarnya, maka jangan lama-lama menunda pernikahannya. Ya ma'syara syabab, kata Rasul, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahfadhu lil fard wan nas. Wahai kelompok pemuda dan pemudi, barang siapa di antara kamu sudah punya kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah dengan sesegera mungkin. Jika memang sudah siap, sudah punya keinginan untuk menikah, sudah punya kesanggupan untuk menikah, ekonominya sudah mapan, fisiknya sudah siap, falyatazawwaj, segeralah untuk menikah, jangan lagi menunda-nunda. Kenapa? Dari pernikahan itu fa innahu aghaddu lil basar. Nikah itu dapat memejamkan mata seseorang daripada pandangan-pandangan yang tidak diinginkan dari agama.
wa ahfadhu lil farj, dan nikah itu akan lebih menjaga sebuah kehormatan dan sebuah keturunan yang baik. Jangan kita menunda lama. Kalaupun nanti ditanya oleh yang berwenang, misalnya di kampung-kampung itu ada Pak Imam, ini berapa lama masa tangguhnya, berapa lama masanya kita tunggu nantinya biar kita menikahkan anak kita ini. Ada yang memberikan tenggang waktu 2 tahun lagi, ada yang memberikan waktu sampai tamat kuliah S1. Sebaiknya jangan lama ditunda. Kenapa? Karena pada umum rata-rata anak-anak zaman sekarang, setelah mereka melakukan lamaran dan tunangan, itu bahayanya lebih besar daripada yang sebelumnya. Kalau dulu mereka pacaran mungkin antar jemputnya hanya seminggu sekali, kemudian apel malamnya mungkin sebulan sekali, tetapi karena sudah bertunangan, ini sudah lebih daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Bisa seminggu 3 kali, bisa sebulan 4 kali, karena mereka sudah bertunangan. Maka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, agama menyarankan apabila anak gadis kita itu sudah ada yang melamarnya, segeralah untuk dinikahkan mereka. Yang keempat, bersegera dalam membayar hutang. Ini hutang kita, ada yang hutang yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada hutang yang berkaitan dengan sesama manusia. Bagaimana hutang yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala? Hutang yang tidak tersadar kita telah berhutang dengan Allah. Kita tidak membayar zakat, itu kita sudah berhutang dengan Allah. Kita tidak berpuasa, kita membuat hutang dengan Allah. Kita tidak sholat, itu pun kita sudah berhutang dengan Allah. Lalu hutang yang berkaitan dengan sesama manusia, karena kita manusia biasa yang tidak punya kesempurnaan dalam menutup hajat hidup kita ini, mungkin banyak yang kurang-kurangnya sehingga kita berhutang pada orang lain. Hutang, yang namanya hutang, tetaplah dia sebagai hutang. Dengan hutang yang 1 rupiah saja pada gambarannya akan menghambat seseorang untuk masuk surga. Ketika Rasul datang untuk mensalati jenazah salah satu orang tua daripada sahabatnya, cuma bukan dari sahabat inti, pokoknya sahabat. Lalu Rasul bertanya, "Wahai anak dari jenazah ini, apakah orang tuamu masih punya hutang?" Si anaknya menjawab, "Ya Rasul, masih." "Adakah orang yang menanggung hutangnya?" "Belum ada ya Rasul." Apa kata Rasul? "Selama belum ada yang menanggung hutangnya, maka saya ini tidak mau mensalati jenazahnya." Lalu di bagian hadis yang lain Rasul berkata, seandainya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 kali mati syahid, kita ikut perang, syahid, dihidupkan lagi, perang lagi, syahid lagi, dihidupkan lagi, syahid lagi, sampai 1000 kali. Namun yang jatahnya syahid itu jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan karena punya hutang sepeser atau 1 rupiah saja, itu menghambat yang berhak masuk dalam surga, menghambat ditangguhkan dulu sampai hutangnya selesai dibayar oleh ahli warisnya. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, hutang adalah satu-satunya yang diwariskan oleh orang tua kepada anak pada umum rata-rata ketika orang tua itu sudah meninggal. Sebaik-baik kita jangan meninggalkan hutang yang akan ditanggung oleh ahli waris kita. Dan kita sebagai ahli waris, sebagaimana dikutip dalam kitab fiqih yang bernama Mahalli juzuk 3, pada bab yang menyatakan pembagian warisan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pada harta peninggalan si mayat itu, yang pertama selesaikan permasalahan tajhis mayat.
Bila itu perlu ongkos, memandikannya, mengkafankannya, menyembahyangkannya, menguburkannya, jika itu perlu ongkos, maka biayanya itu diambil dari peninggalan. Setelah itu laksanakan wasiat jika ada wasiat. Selesai wasiat, bayarlah hutang-hutang yang berkaitan dengan jenazah tersebut. Kemudian setelah 3 itu selesai, itulah yang namanya sebagai pusaka, harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak untuk mendapatkannya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, apabila ada tamu yang datang ke rumah kita, maka segerakan untuk memuliakan tamu tersebut. Ada tamu yang datang ke rumah kita, perlu menyampaikan sesuatu, menyampaikan keluh kesahnya, ingin curhat dan sebagainya, segerakan dalam memuliakannya, menanggapi permasalahannya, kemudian menghidangkan apapun yang ada di rumah kita itu, air putih kah, air teh dan sebagainya. Jangan sampai setelah 1 jam dia berbicara dengan kita, dia ingin pamitan, kita baru teringat kita belum memberikannya minum segelas air putih pun. Maka itu tidak baik. Karena setiap tamu yang datang ke rumah kita itu, setiap langkahnya itu membawa satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Man akrama dhaifa, barang siapa yang memuliakan tamu, sama dengan dia telah memuliakanku, kata Nabi. Barang siapa yang memuliakanku, maka dia telah memuliakan Allah. Kita ambil satu kesimpulan, maka barang siapa yang memuliakan tamu, sama artinya dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari khutbah singkat kita pada kesempatan ini, tergesa-gesa itu memang sifatnya iblis. Kita dianjurkan untuk tidak bergesa-gesa, namun kita harus lebih berhati-hati. Tetapi ada beberapa hal, setidaknya ada 5 hal yang perlu kita perhatikan dalam proses pelaksanaannya, memang harus kita segerakan. Yang pertama, bertaubat. Yang kedua, menikahkan anak perempuan. Yang ketiga, membayar hutang. Yang keempat, menguburkan jenazah. Dan yang kelima adalah memuliakan tamu jika ada tamu yang datang ke rumah kita. Mungkin ini saja yang dapat khatib sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin. Barakallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat
wa qina adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.